Seka pecah-pecahnya pencok, orang ngurus lambe mujan. Wih, 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 wih. Cocok. Iki kita inggo YouTube rame di komentar-komentar. Kelas, akeh ono. Oke, nantang, Gus Ikdam nantang teman-teman ya. Dan langsung muncul, koyok nang gereja wae gawe gitar. Waduh, dimirip-miripkan dengan apa yang biasa dilakukan di gereja teman-teman, yaitu main gitar. Ini kata Denis Tata. Seperti di gereja saja main gitar teman-teman ya. Padahal menurut Gus Ikdam gitar itu halal. Mboten, gitar niki mboten haram. Halalan thayyibah. Halal. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video ini teman-teman, Gus Ikdam nantang orang-orang yang suka menghujat Gus Ikdam. Karena apa? Karena di video ini Gus Ikdam kedatangan tamu, yaitu seorang reggae mania ya. Jadi bukan hanya pecinta reggae, tetapi beliau ini, Den Basito ini adalah termasuk tokohnya reggae ya, tokohnya reggae. Dan yang sebenarnya diungkit-ungkit di video ini adalah masalah gitar, teman-teman, gitar ya. Jadi menurut si Denis Tata, gitaran itu seperti halnya di gereja ya, karena mirip sekali. Di gereja kan tempatnya orang bermain gitar, itu menurut Denis Tata. Dan ketika Gus Ikdam kedatangan tamu Den Basito ini, yang dimana di dalam majelis Sabilu Taubah ini main gitar, ini disamakan dengan kegiatan yang ada di dalam gereja teman-teman ya. Aduh, namanya orang nggak suka ya, mau bagaimanapun Gus Ikdam mungkin sedekah, Gus Ikdam bagi-bagi uang. Kalau yang nggak suka sudah pasti tetap menghujat, apalagi ketemu videonya Gus Ikdam di mana di sini kedatangan tamu orang yang seringkali tidak steril, lalu main gitar, otomatis dihujat. Tetapi Gus Ikdam paham sekali dan bahkan sampai nantang untuk mari silahkan tambahi hujatannya. Seka pecah-pecahnya pencok, orang ngurus lambe mujan. Sensor. Cocok. Oke. Iki kita inggo YouTube rame di komentar-komentar. Kelas, akeh ono. Tuh, Gus Ikdam paham bahwa nanti pasti akan ramai hujatan kepada Gus Ikdam. Hingga akhirnya ya menisan ya. Akhirnya Gus Ikdam nantang sekalian. Silahkan kalau pengen berkomentar buruk silahkan. Karena mau bagaimanapun ternyata Gus Ikdam ini memang sasarannya adalah orang-orang seperti Den Basito ini teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang seperti Den Basito ini seringkali tidak steril. Coba kita simak dulu ya. Cuman kawula ngeten iki mawon sing semerep Gus. Salah cangkruk niku. Tapi luar biasa loh. Mas Basit ini pernah hadir di sini 2 kali nih, gitu. Ya. 2 kali ini. Seneng nek ketemu kula niku masih pengajian. Dulu di Pare. Ya. Tapi beliau jujur, piyambake jujur. Kula niku dereng steril. Maksudnya belum steril itu masih dalam pengaruh mungkin alkohol atau yang lainnya teman-teman ya. Jadi ketika ketemu Gus Ikdam, Den Basito ini jujur kalau memang belum steril, belum sehat, belum waras pikirannya, masih dalam pengaruh mungkin alkohol, mungkin apa, jujur kepada Gus Ikdam ya, nggak tipu-tipu. Kadang cek kena oplosan. Ya. Niku tapi ya harus kita temani. Beliau ini dijak ngaji. Harus ditemani. Menurut Gus Ikdam orang-orang seperti Den Basito ini harus ditemani teman-teman. Biar apa? Biar nggak keterlaluan. Biar nggak kebablasan. Memang mungkin sudah banyak pengaruh alkohol, mungkin oplosan atau apa.
Tetapi menurut Gus Ikdam, orang yang sudah terlanjur dengan hal-hal negatif seperti itu, bukan dijauhi, tapi ditemani. Ditemani, dinasehati pelan-pelan, hingga akhirnya bisa bertaubat, lalu melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi ke depannya. Inilah tujuannya Sabilu Taubah, teman-teman. Seperti ini. Dan ketika Gus Ikdam di sini mungkin ada yang nggak cocok, ini langsung dikasih paham. Karena mau bagaimanapun, inilah Sabilu Taubah. Kalian terima nggak terima, inilah Sabilu Taubah. Memang dari dulu ya seperti ini konsepnya untuk memperbaiki akhlak remaja atau manusia-manusia yang masih buruk perilakunya, teman-teman. Pokoknya bunyi itu malam selesai santai, tiga santai, slow. Malam Selasa memang dibikin santai, teman-teman. Ini tadi Pak, mungkin sing jamaah tepi-tepi belum usah kaget loh. Ini acaranya piye iki wong aku niate ngaji. Kalau malam Selasa itu memang iki keterian ngeten iki keterian. Ada himbauan dari Gus Ikdam bagi jamaah yang rumahnya jauh ataupun mungkin yang hanya bisa nonton via streaming. Gus Ikdam ngomong, memang seperti ini konsepnya, apalagi malam Selasa. Memang seperti ini, ya, cuma mengumpulkan orang-orang, nanti diajak ngopi, diajak ngobrol santai, dikasih beberapa nasihat. Memang tujuannya ya seperti ini. Keterian Mas Baik grosir agomo. Grosir agama, teman-teman, ya, bukan lagi penjual agama, sudah grosir kelasnya, ya. Ini bercandaan aja, teman-teman, ya, jangan dianggap serius. Gus Ikdam ini jualan agama, enggak, teman-teman. Ini bahasa guyonannya Gus Ikdam ya seperti ini. Memang kalau malam Selasa itu beda dengan malam Jumat. Malam Selasa di rutinannya Gus Ikdam Sabilu Taubah ini tempatnya nyantai ya. Jadi memang ada kajian mungkin ayat-ayat Al-Quran sedikit, beberapa hadis juga sedikit, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak ngopinya, mungkin sebat gitu ya. Tapi memang konsepnya seperti ini. Yang penting bisa mengumpulkan orang, bisa dinasehati, dikasih tausiah, ada sholawatannya juga. Beda lagi dengan yang malam Jumat, konsepnya lebih serius sedikit lah ya. Sholawatannya lebih banyak. Ada pembacaan Maulid Simtuduror juga, itu yang malam Jumat. Pakaiannya sudah pasti putih-putih. Kalau malam Selasa ya seperti ini, metal ya. Gaya-gaya anak muda itu malam Selasa. Memang ya seperti ini konsepnya. Jadi kalian nggak usah kaget ya, nggak usah kaget. Gus Ikdam sudah berpesan seperti itu. Dan untuk orang-orang yang masih belum paham seperti Denis Tata ini, yang menganggap bermain gitar itu sama dengan yang ada di gereja, ini menurut saya agak berbahaya, teman-teman ya. Berbahayanya itu karena menyamanyamakan sesuatu yang nggak sama sebenarnya. Jadi memirip-miripkan sesuatu yang nggak mirip. Ya, di sini tempatnya hiburan. Kalau malam Selasa ini ada hiburannya dari orang-orang yang tujuannya ke situ, Gus Ikdam. Orang-orang seperti Den Basito ini yang pengen didekati lalu dinasehati biar berubah menjadi lebih baik lagi. Minimal meninggalkan hal-hal negatif seperti alkohol dan kawan-kawannya itu ya, alkohol dan teman-temannya alkohol itu. Memang tujuannya seperti ini. Dan kalau disamakan dengan gereja, gitaran di gereja itu sudah beda jauh, teman-teman. Ini malah berbahaya, bisa jadi ini malah memecah belah kalau seperti ini. Komentar-komentar memecah belah ini berbahaya. Karena gitaran di sini bukan gitaran yang menyanyikan lagu rohaninya sebelah, bukan. Di sini hanya untuk menghibur jamaah. Memang menghibur ya, memang menghibur. Karena Gus Ikdam pengennya jamaahnya ini datang ke sana, ada tausiahnya, ada hiburannya juga. Toh di sini nggak ada yang joget-joget pakaian terbuka, teman-teman. Ini lagu reggae. Dan kalian pasti tahu dong, orang-orang yang suka dengan genre reggae seperti ini sudah pasti mayoritas
suka minum, mayoritas ya. Jadi nggak semuanya sih, tapi lebih banyak yang suka minum. Dan itu memang tujuannya Gus Ikdam ke situ. Sedikit-sedikit dibenahi teman-teman. Tujuannya mulia sekali. Jangan sampai orang-orang yang memiliki tujuan baik dan sudah ada bukti manfaatnya, justru kalian hujat, kalian samakan agenda ini seperti di gereja. Jangan seperti itu, ya, Mas Denis Tata ataupun orang yang sepemikiran dengan orang ini. Kalau Anda sendiri nggak bisa memperbaiki sesama manusia dari akhlak buruknya seperti Gus Ikdam, maka jangan sekali-kali kalian menghujat orang seperti Gus Ikdam. Jangan, dukung saja. Kalau nggak bisa, diem. Ya, kalau nggak bisa untuk membantu Gus Ikdam, mendingan diem. Ini bukannya anti kritik ya, tapi ini sudah masalah menghujat. Kalau mengkritik nggak seperti itu, mengkritik nggak seperti ini caranya teman-teman. Akhirnya Den Basito pun tahu, Den Basito yang ini tahu bahwa Gus Ikdam ini banyak yang menghujat. Akhirnya sampai dibikinkan sebuah lagu khusus untuk Gus Ikdam. Cocok. Iki kita go YouTube rame di komentar-komentar. Kelas. Akeh ono. Kelas. Apa iki? Ya. Maido. Lawa sering dipaido, Gus. Mek bendino. Alhamdulillah. Iya. Hampir setiap hari Gus Ikdam ini dihujat, dipaido ya. Dihujat, dipaido hampir setiap hari teman-teman. Dan ya seharusnya orang-orang yang menghujat itu sadar, paham seharusnya ya, bahwa Gus Ikdam ini niatnya baik. Kalau memang Gus Ikdam ini kaya karena mungkin jamaahnya loman, jamaahnya suka memberi kepada Gus Ikdam, lalu kalian penghujat ini nggak setuju, nggak suka, itu berarti kalian iri duniawi.